Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita bersatu dan sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih buat penyertaan-Mu yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami ada saat ini bukan karena kuat dan hebat kami, namun karena kasih karunia-Mu, karena anugerah-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya setiap yang keluar dari mulut hamba-Mu dapat menjadi berkat bagi setiap pendengar. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara-saudaraku, dalam kehidupan kita tidak pernah lari dari masalah. Kebanyakan orang saat menghadapi masalah, mereka tidak sabar. Mereka tidak tahan dalam menghadapi masalah. Padahal sabar itu adalah salah satu buah roh. Memang sulit dilakukan, namun kita pasti bisa melakukannya. Ada orang yang tidak sabar, mengambil kesimpulan yang salah, mengambil keputusan yang salah, menjadi mudah emosi, menjadi menjauh dari Tuhan. Bahkan orang-orang percaya sekalipun. Jadi saat ini mari kita sama-sama belajar bagaimana kita sebagai orang-orang percaya bersabar dalam menantikan kedatangan Tuhan. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita yang terambil dari Yakobus 5 ayat 7 sampai 11. Saya akan membacakannya untuk kita. Judul perikop bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Demikianlah firman Tuhan. Yang menjadi tema kita pada hari ini ialah bersabar dalam penderitaan. Poin pertama, ia memiliki kesabaran. Ia dalam arti Tuhan Yesus Kristus. Ia sabar dalam memikul salib. Dia sabar saat dia dihina. Dia juga sabar saat diludahin. Hanya demi menyelamatkan orang berdosa seperti kita. Karena memang kesabaran itu adalah karakteristik dari Tuhan. Sampai kapan kita harus bersabar? Sampai kedatangan Tuhan.
Artinya kita fokus pada kedatangan Tuhan ke depannya. Ada prosesnya. Jadi kesabaran itu tidak hanya menunggu, tapi berfokus sampai kedatangan Tuhan hingga Dia menyatakan janjinya dalam kehidupan kita. Kita juga harus bersabar dalam menghadapi tantangan hidup. Harus optimis. Kita harus berserah sepenuhnya kepada Tuhan dan jangan berharap kepada manusia. Karena itu akan dapat membuat kita kecewa. Ada sebuah ilustrasi. Jadi ada seorang pemuda yang melakukan perjalanan ke Singapura melalui pesawat. Nah, pesawat ini delay 15 menit karena mengalami masalah pada mesinnya. Petugas berusaha memperbaikinya dengan cepat, namun tak kunjung selesai. Hingga diundur sampai 3 jam. Petugas tersebut masih belum bisa mengatasi masalah pesawat tersebut. Maka pemuda itu sudah tidak sabar. Dia marah, dia emosi dan berkata kasar kepada petugas pesawat tersebut. Itulah akibat orang yang tidak sabar. Maka terjadilah emosi, marah, kecewa. Dia menyalahkan keadaan. Maka saudara-saudaraku, mari kita belajar mengendalikan diri kita dari sikap emosional kita. Supaya kita tidak menjadi seperti sama dengan dunia. Nah, yang menjadi poin kedua kita, tidak bersungut-sungut. Seringkali kita dalam hidup pasti bersungut-sungut. Kenapa? Karena memang manusia selalu tidak pernah merasa cukup dalam hidupnya. Dia selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Dia lebih bahagia daripada aku. Aku iri padanya. Sehingga menyebabkan keirian kan? Makanya kita harus belajar bagaimana kita bersyukur. Jangan mengeluh. Karena semua yang diberikan Tuhan dalam hidup kita adalah baik. Jadi ada sebuah ilustrasi dan ilustrasi ini sesuai dengan pengalaman hidup saya. Saya mulai pelayanan semester 2. Saya ditempatkan di Tangerang Selatan, khususnya Pamulang. Saya sebelumnya belum ada pengalaman dalam pelayanan di gereja seperti ibadah raya, ngajar sekolah minggu. Sebelumnya saya belum pernah. Namun saya belajar di tempat itu. Saya diajar untuk melakukan dari hal-hal kecil seperti membersihkan gereja, lalu mempersiapkan untuk ibadah raya, menyusun kursi, lalu latihan singer untuk pelayanan besoknya, persiapan untuk ibadah guru sekolah minggu. Saya belajar untuk tidak bersungut-sungut karena saya melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi begitu saudara. Jadi ketika kita melayani Tuhan, jangan ada kata bersungut-sungut. Kita harus tetap bersyukur meskipun kita lelah. Karena kita melakukannya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Baik, kita masuk ke poin yang ketiga. Poin ketiga, bersabar seperti para nabi. Nah, kita dapat lihat dalam Yakobus 5 ayat 7-10. Yakobus mengingatkan kita akan nabi-nabi yang mengalami penderitaan dan masalah serta pergumulannya yang hebat. Kita dalam ayat tersebut dituliskan keteladanan Ayub. Memang kita tahu bahwa Ayub adalah nabi yang sangat sabar.
Namun, kesabaran dan ketekunan Ayub menghasilkan buah yang manis. Tuhan menghargai setiap kesabarannya dan ketekunannya. Kita dapat meneladani Ayub agar kita dapat lebih bersabar dan bertekun dalam menjalani setiap pergumulan hidup kita. Nah, kita masuk ke ilustrasi. Jadi ada 2 orang pendaki yang sudah mendaki sampai setengah tebing sebuah gunung. Nah, meski mereka sudah merasa lelah, mereka tetap bertahan. Awalnya mereka mendaki dengan sangat bersemangat. Namun, pendaki yang pertama sangat pesimis. Dia mudah menyerah. Dia berkata, "Saya sudah tidak tahan lagi mendaki gunung sampai ke puncak tersebut. Saya cukup sampai di sini saja." Dia mudah putus asa dan tidak ada semangat untuk melanjutkan pendakian tersebut. Pendaki 2 malah sebaliknya. Dia lebih optimis. Dia tetap bersemangat dan bertahan meski dia sudah merasa lelah. Memang tidak mudah untuk mendaki gunung yang sangat tinggi. Banyak sekali tantangannya. Dan pada akhirnya, pendaki kedua adalah pemenangnya. Dia mendaki sampai ke puncak tersebut. Begitu juga dengan kehidupan kita, saudara-saudara. Dalam hidup kita pasti menemukan gunung-gunung yang menghadang langkah kita. Namun, jika kita dapat menaklukkannya, kita pasti dapat melewatinya dengan sabar dan tekun serta berserah kepada Tuhan. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Semua pasti dapat kita selesaikan jika kita sabar dan tetap berpegang pada Tuhan tadi. Sabar ibaratkan pohon yang pahit, namun menghasilkan buah yang manis. Nah, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk meminta Roh Kudus memampukan kita untuk bersikap sabar sampai kedatangan Tuhan. Demikian firman Tuhan kita hari ini, kiranya dapat menjadi rema bagi kehidupan kita, agar kita dapat lebih bersabar lagi dalam Tuhan. Kiranya firman Tuhan tidak berlalu begitu saja. Tuhan memberkati kita semua. Amin.